Selamat siang semuanya. Semoga saja di hari Minggu ini kita sama-sama sehat menjalankan aktivitas keseharian dan tidak kurang satu apapun. Pada hari ini rencana Empu akan menyampaikan sesuatu hal tetap berkaitan masalah Majapahit dan Nansarunai. Sebenarnya penjelasan ini sudah klop, habis selesai. Tapi ada saudara kita yang bertanya lagi tentang masalah-masalah ini. Kepingin penjelasan dari Empu lagi. Kenapa? Karena senang dengar Empu yang menjelaskan. Empu menjelaskan kayaknya masuk akal seperti itu. Hal-hal yang disampaikan bisa diterima menurut saudara kita. Nah, kemudian beliau bertanya lebih dalam tentang masalah Nansarunai. Sebelum kita menjawab hal ini, kita melihat dulu mandau yang akan dimaharkan. Ukuran mandau ini 46 46,5 cm. Nah, ini mandau tipe bulu kemau. Nah, itu nih mandaunya tuh luar biasa gagah. Nah, ukirannya juga tuh lengkap. Nah, ini silakan dilihat dilihat detailnya setelah penjelasan Empu. Nanti pada sesi terakhir akan ada videonya lengkap tentang masalah mandau ini. Oke. Jadi kembali ke bahasan pertama, yaitu masalah Nansarunai dan Majapahit. Nah, itu. Dan ini ditanyakan kembali kepada saya Empu Glol, masalah tentang kekalahan Nansarunai. Kenapa Nansarunai bisa kalah dengan Majapahit? Nah, sudah jelas di situ apa yang Empu jabarkan, hal yang menurut Empu yang masuk akal. Mungkin bisa ditonton lagi video Empu yang 2 kali tersebut lebih jelas. Kalau seumpamanya belum paham, ya Empu nggak mengerti harus menjelaskan seperti apa lagi untuk masalah hal ini. Kemudian, waduh Empu, saya orang Dayak Manyan Empu bercerita seperti itu tentang masalah kekalahan kerajaan Nansarunai. Kami orang Dayak Manyan, kenapa perasaanku itu kok kurang enak seperti itu Empu. Tolong Empu dong, tanggapan Empu seperti apa. Makanya itu sudah Empu sampaikan, apa yang Empu sampaikan, apa yang Empu ceritakan ini adalah hal yang diceritakan oleh saudara kita yang lain di Google, di YouTube, dimanapun, bahkan di Facebook, bukan Empu membuat-buatnya. Nah, itu dan itulah yang mereka sampaikan, dan Empu sampaikan kembali lewat konten YouTube Empu seperti itu. Untuk masalah Nansarunai, kekalahan yang ada, kalau menurut saya Empu Glol, mohon maaf, ini menurut pribadi saya Empu Glol. Nah, itu pribadi saya. Sebenarnya keluarga besar saya yang ada dari asal usul Nansarunai atau saudara kita dari suku Dayak Manyan yang kebetulan memang adalah dari Nansarunai itu sendiri, kan seperti itu, harus bangga, harus bangga bahwa Nansarunai dengan sedikit orang, dengan manusianya yang tidak seberapa, dengan wilayah yang kecil, orang-orang yang bisa dihitung dengan jari, berani melawan sekelas kerajaan Majapahit, berani melawan orang sekelas Mahapati Gajah Mada. Kok bisa begitu? Iya, mohon maaf, siapa sih di zaman itu yang tidak kenal dengan Majapahit?
kerajaan yang begitu besar dan luar biasa. Jangankan Nan Sarunai yang teritorialnya kecil, wilayahnya kecil, kekuatan hanya sebesar Longhos, Lamin saja. Pasukan Tartar dari Cina yang mempunyai pasukan, dicerita mempunyai pasukan bagaikan air bah di lautan, itu saja kalah dengan Majapahit. Gitu. Dengan pasukan puluhan ribu bisa dikalahkan oleh Majapahit. Berarti kekuatan Majapahit adalah kekuatan yang sangat-sangat luar biasa, yang tidak tertandingi di kala itu. Gitu. Bahkan banyak kepulauan-kepulauan lain, negara-negara luar, dataran lain yang pernah berperang dengan Majapahit, kemudian takluk. Nah ini, yang besar aja kalah seperti itu. Nah, bicara dengan membicarakan tentang Nan Sarunai, entah ini benar tentang sebuah kerajaan, entah ini semacam Longhos atau Lamin atau Betang atau Bunyi-Bunua Low saja, kekuasaan kecil yang tidak sebesar yang kita bayangkan, mampu gitu melawan Majapahit. Bahkan Majapahit 2 kali pernah dikalahkan oleh Nan Sarunai. Ketiga kali baru Nan Sarunai runtuh. Meski demikian, gitu, orang-orang kita di sana harus bangga. Harus bangga kenapa? Dengan orangnya sedikit melawan manusia yang nilai puluhan ribu, berani gitu. Berani dan mampu. Nah, inilah menunjukkan bahwa kita orang Dayak pada umumnya dengan level tertentu, dengan level yang memang jauh di bawah melawan level yang tertinggi di atas, tetap berani. Jiwa kesatria orang Dayak memang tidak bisa dianggap sepele. Gitu. Ini bagaikan 1 orang melawan 100 orang. Perbandingannya kan seperti itu. Gitu. Tapi berani. Kemudian, tapi empu kalah. Bukan masalah kalahnya yang kita bicarakan, tetapi masalah jiwa kesatrianya yang empu bicarakan pada saat ini. Bahwasanya Nan Sarunai, bahwasanya Dayak Manyan adalah orang-orang yang memang kuat. Orang-orang yang memang pada zaman itu mempunyai kesatria yang empu salut, yang sangat luar biasa di zaman itu. Nah, tidak semua orang mampu melawan kekuatan ini. Kekuatan kerajaan Majapahit yang begitu dahsyat, yang begitu besar. Perlu ulangi lagi, bahkan pasukan Tartar mempunyai puluhan ribu pasukan bisa takluk dengan Majapahit. Mungkin banyak catatan-catatan yang lain tentang masalah kemenangan-kemenangan gemilang Majapahit yang dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada. Itu. Nah, Sarunai kecil. Jadi inti daripada cerita yang empu sampaikan pada saat ini bukan masalah kemenangannya. Kalau masalah kemenangan itu siapa saja bisa menggapai itu, nggak percaya. Itu. Orang Jagau 1 orang dikeroyok dengan 1000 orang pasti mati. Ya, pasti mati. Tapi berbicara masalah nyalinya, kemampuannya yang sungguh luar biasa. Itu. Mampu menahan serangan dari kerajaan yang besar ini. Di samping mampu menahan serangan kerajaan yang besar ini, mampu juga melakukan perlawanan, bahkan 2 kali mengalami kemenangan. Ketiga kali barulah runtuh. Kan seperti itu. Luar biasa. Itu. Saya meskipun saya bukan berdarah dari suku Dayak Manyan, saya Dayak Benua, tetapi saya sebagai orang Dayak ikut bangga, ya. Bangga terhadap Nan Sarunai, bangga terhadap saudaraku Dayak suku Manyan yang sungguh luar biasa, ya. Dan kesatria yang ada ini di dalam
feeling empu ya sungguh sangat luar biasa, dan empu sangat salut sekali ya, karena zaman itu kalau kita berbicara masalah sakti segala macam, karena semua orang hidup di zaman itu memang orang-orang yang mempunyai kesaktian semua, entah dari pihak Dayak, entah dari pihak kerajaan Majapahit, dari pihak kerajaan Serunai seperti itu. Tetapi yang penentu di sini yang empu tekankan kembali adalah masalah keberanian, masalah jiwa kesatria. Itu sesuai dari prinsip daripada orang Dayak zaman dulu, membunuh dan terbunuh itu adalah hal yang biasa. Makanya itu bagi kita orang Dayak itu hal yang biasa apabila dalam keadaan seperti itu. Makanya itu Dayak dan Serunai sampai hancur, kerajaan dan Serunai sampai hancur seperti itu. Nah kalau seumpamanya mereka ini pengecut, belum berperang sudah lari duluan, yang penting menyelamatkan diri, nggak ada yang mati, menyelamatkan diri aja dulu. Tapi prinsip ini tidak dilakukan. Kenapa? Nah, karena itulah prinsip dari pada kita orang Dayak di zaman dulu, apabila sudah menyatakan perang, tidak akan pernah mundur apapun yang terjadi. Nah ini yang membuat saya Empu Gulol sangat salut. Seperti itu. Nah berbicara lagi tentang kerajaan Majapahit, nggak perlu empu ceritakan lagi seperti itu. Siapa sih nggak tahu Majapahit ini sungguh luar biasa di Nusantara ini. Itu tiada tara. Banyak kerajaan-kerajaan besar lain, bahkan luar negeri seperti yang empu ceritakan tadi, pasukannya begitu luar biasa, dapat ditundukkan oleh Majapahit. Itu banyak dataran-dataran kepulauan lain di luar Nusantara ini konon katanya pernah takluk itu di medan pertempuran. Jadi Majapahit ini adalah kerajaan yang luar biasa di bawah Mahapati Gajah Mada. Itu sungguh luar biasa, kerajaan besar, kerajaan di Nusantara ini yang memang pada kenyataannya menjadi nilai sejarah tersendiri untuk kegemilangan ini. Itu jadi nggak sebanding dengan kerajaan kecil yang di bawahnya. Tetapi meskipun seperti itu, perlu empu ulangi lagi bahwa ada catatan tersendiri yang telah ditoreh oleh Nan Serunai, yang telah ditoreh oleh saudara-saudaraku orang Manyan di kerajaan tersebut, jiwa kesatria yang sangat luar biasa, yang tidak bisa atau tidak dimiliki oleh saudaraku yang lainnya. Karena di zaman itu, ya mohon maaf, jarang-jarang sekali orang yang mampu langsung berani melawan kerajaan besar ini. Tetapi Nan Serunai tidak. Nah ini yang sekali lagi empu sampaikan, menurut mohon maaf, pengamatan empu. Itu pengamatan empu berdasarkan cerita-cerita yang ada, yang empu dengar, segala lain empu simpulkan, kemudian disampaikan melalui konten ini. Itu. Dan sebagai sumpamanya orang Manyan, seandainya empu orang Manyan yang memang dari Nan Serunai langsung, bangga. Itu. Kesatria Dayak Manyan pada zaman itu sungguh sangat luar biasa. Dengan kemampuan, dengan armada perang, dengan keadaan yang seminim mungkin, hanya memegang mandau dan telawang dan kelebet, mampu melakukan perlawanan terhadap kerajaan besar yang pada dasarnya sudah pernah beberapa kali berperang menaklukkan kerajaan-kerajaan yang di luar sono. Nah ini sungguh luar biasa. Mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan buat semua saudaraku di mana saja berada. Tetap dalam
nilai budaya apa yang Empu sampaikan. Semoga ini bermanfaat selalu, serta salam buat kita semuanya. Empu bercerita ini tidak memojokkan siapapun atau menyudutkan siapapun, tetapi ini adalah nilai budaya yang terjadi di masa lampau seperti itu. Dan pada saat ini suku apa saja kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, akhir kata Empu ucapkan salam budaya dan tabesa.